Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini dengan NIM 201010500187. Baik, kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang analisis kemampuan proses. Oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Ada nama Instagram saya, bisa di-follow nanti. Kita sama-sama saling fallback. Oke, lanjut ya teman-teman. Pengertian analisis kemampuan proses. Analisis kemampuan proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian kualitas proses. Situasi yang menjadi bahan pertimbangan adalah yang pertama, proses produksi atau in control. Tetapi produk yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi, atau yang kedua, proses produksi out of control. Tetapi produk yang dihasilkan justru memenuhi spesifikasi. Dalam analisis kemampuan proses, ada dua asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, proses berada dalam batas kontrol atau in control. Yang kedua, distribusi proses adalah distribusi normal. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama, apabila proses tidak berada dalam batas pengendali statistik, maka proses tidak dapat diperkirakan kemampuannya dari sudut pelanggan. Alasan yang kedua, kemampuan proses diartikan sebagai variabilitas proses yang bukan disebabkan oleh sebab khusus. Analisis kemampuan proses berkaitan dengan keseragaman proses. Variabilitas merupakan keseragaman proses. Selanjutnya, kemampuan dari proses untuk menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi. Yang ketiga, membedakan kesesuaian dengan batas-batas toleransi. Apa sih batasannya? Batasannya yang pertama, rata-rata proses dalam batas pengendali dan berada dalam batas spesifikasi. Yang kedua, rata-rata proses dalam batas pengendali tetapi tidak dalam batas spesifikasi. Oke, selanjutnya analisis kemampuan proses digunakan untuk yang pertama, merencanakan urutan proses produksi apabila ada pengaruh interaktif proses pada toleransi. Yang kedua, membantu perancangan produk dalam memilih atau mengubah proses. Yang ketiga, membantu dalam pembentukan interval untuk pengendalian interval antara pengambilan sampel. Yang keempat, memperkirakan seberapa proses akan memenuhi toleransi. Dan yang kelima, menetapkan persyaratan penampilan alat baru serta memilih di antara penjual yang bersaing. Oke, di sini selanjutnya ada pelaksanaan analisis kemampuan proses. Pelaksanaan analisis yang harus dilakukan hanya bila proses dalam batas pengendali statistik, penyimpanan karena penyebab umum. Jika diidentifikasi adanya penyebab khusus, maka analisis kemampuan proses dihentikan dan dilakukan tindakan perbaikan terhadap kombinasi mesin, alat, metode, material, dan karyawan yang terkait. Selanjutnya ada tujuan analisis kemampuan proses. Apa sih tujuan dari analisis kemampuan proses itu? Tujuannya yang pertama, memprediksi variabilitas proses. Maksudnya informasi ini berguna bagi perancang sebagai informasi penting mengenai batas-batas spesifikasi. Tujuan yang kedua, memilih proses yang paling tepat atau memenuhi toleransi. Tujuan yang ketiga, merencanakan hubungan di antara proses yang berurutan. Tujuan yang keempat, menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periodik.
Tujuan yang kelima, menugaskan mesin-mesin ke dalam kelas pekerjaan sehingga sesuai dengan pengujian yang dilakukan. Dan tujuan yang terakhir, menguji teori mengenai penyebab kesalahan selama program perbaikan kualitas serta memberikan pelayanan sebagai dasar untuk menentukan syarat kinerja kualitas untuk mesin-mesin yang ada. Selanjutnya ada manfaat dilakukannya analisis kemampuan proses. Apa sih manfaatnya? Manfaat yang pertama dapat menciptakan output yang seragam. Yang kedua, kualitas dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Yang ketiga, membantu dalam membuat perancangan produk maupun proses. Yang keempat, membantu dalam pemilihan pemasok yang memenuhi persyaratan. Yang kelima, mengurangi biaya mutu total dengan memperkecil biaya kegagalan internal dan eksternal. Yang keenam, memperkirakan seberapa baik proses akan memenuhi toleransi. Yang ketujuh, mengurangi variabilitas dalam proses produksi. Yang kedelapan, membantu dalam pembentukan interval untuk pengendalian interval pengambilan sampel. Yang kesembilan, merencanakan urutan proses produksi apabila ada pengaruh interaktif proses pada toleransi. Dan yang kesepuluh, menetapkan persyaratan penampilan bagi alat baru. Oke, teman-teman, di sini selanjutnya ada 3 teknik utama yang digunakan dalam analisis kemampuan proses. Apa sih tekniknya? Tekniknya yang pertama ada histogram analis. Yang kedua ada grafik probabilitas. Dan yang ketiga ada grafik pengendali. Oke, dari materi yang telah saya sampaikan, bisa ditarik kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu analisis kemampuan proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan dalam mengadakan proses pengendalian kualitas proses statistik. Analisis kemampuan proses juga didefinisikan sebagai kemampuan proses memenuhi spesifikasi atau mengukur kinerja proses. Analisis kemampuan proses ini digunakan untuk memprediksi kinerja jangka panjang yang berada dalam batas pengendali proses statistik. Karena analisis ini menguji variabilitas dalam karakteristik-karakteristik proses dan apakah proses mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Oke, teman-teman, cukup sekian materi yang bisa saya jabarkan mengenai analisis kemampuan proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.